Warga harus tahu nih, kemarau dan kekeringan yang melanda wilayah Indonesia lagi-lagi menyebabkan kebakaran hebat. Kali ini, si jago merah melalap tempat pembuangan akhir Putri Cempo di Solo, Jawa Tengah. Waterbombing dikerahkan untuk memadamkan api di titik-titik yang sulit dijangkau oleh petugas damkar. Helikopter jenis Super Puma ini mengangkut air dengan teknik spray dan semprot. Tiap satu kali memadamkan api, helikopter ini bisa membawa 3 hingga 4.000 liter. Meski api sudah tak terlihat di permukaan, tapi asap masih mengepul dan menandakan bara api masih menyala di bawah gunungan sampah setinggi belasan meter ini. Emang ya warga, kalau udah kejadian kebakaran kayak gini, semuanya harus sigap. Ya pemerintah dan aparat berwenang terutama. Tapi kita juga jangan sampai lengah dan waspada di masa-masa seperti ini. Jangan sampai keadaan kering dan mudah terbakar di sekitar kita menyulut api dan membahayakan sekitar kita. Waspada! Waspada! Warga, jumlah penduduk Jakarta yang terus bertambah otomatis membuat jumlah sampah juga semakin menggunung. Sebagian yang tak tertangani akan terbuang ke badan sungai dan mencemarinya. Duh, ini sih kalau nggak tertangani bisa menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari saluran air yang tersumbat karena sampah hingga munculnya penyakit di tengah masyarakat. Eits, tapi tenang. Hari ini kita berkenalan dengan sekelompok orang yang setiap hari berjibaku membersihkan sampah di badan sungai. Tapi keberadaan mereka kerap kali terlewat dari radar perhatian kita. Yuk, ikut bapak-bapak dari unit pelaksana kebersihan Badan Air Provinsi DKI Jakarta. Kita menuju tempat penyerokan yang dipenuhi sampah mengapung. Bayangin nih warga, dalam sehari bapak-bapak petugas ini bisa dapat sekitar 18 kubik sampah. Wow, para petugas ini pasti kerja keras banget ya. Tapi mereka ini gercep banget. Banyak sampah seperti ini bisa dibersihkan dalam hitungan waktu 2 hingga 3 jam saja loh warga. Padahal nih, nggak semua sampah bisa diserok pakai alat. Ya terpaksa diambil pakai tangan kosong. Sampah berbentuk ranting malah bisa membuat jaring rusak. Duh, jadi kepikiran. Gimana kalau tiba-tiba ada binatang liar bersembunyi atau ada benda tajam yang bisa melukai tangan? Tentu gawat kan? Para petugas terkadang menemukan berbagai benda-benda aneh dalam tumpukan sampah ini. Mulai dari kotoran, bangkai hingga mayat manusia. Serem. Tapi demi tugas, berbagai halangan menghadang, kewajiban tetap harus dijalani. Kalau bukan mereka, siapa lagi yang setiap hari harus membersihkan sampah-sampah yang datang silih berganti? Mereka hanya bisa menghadapinya dengan senyum dan hati ikhlas warga. Pekerjaan belum selesai sampai di sini. Setelah selesai di satu titik, mereka berpindah lokasi sambil menyisir sungai dan menyerap sampah dari atas rakit apung. Lagi-lagi, nggak semua sampah bisa diserok dari atas rakit. Mau nggak mau, mereka harus terjun ke badan sungai untuk menarik sampah yang tersangkut. Misalnya saja yang tersangkut di tiang-tiang penyangga kolong jembatan ini. Saking pekatnya air sungai, para petugas tak pernah tahu apa yang dipijak. Ini tentu beresiko. Seringkali ada benda tajam yang tak terlihat melukai anggota tubuh mereka. Kalau aja masyarakat kita disiplin dan tertib membuang sampah pada tempatnya, tentu sungai akan terjaga tetap bersih dan indah ya. Nggak seperti ini jadinya. Kedinginan karena berendam di air sungai, kulit menjadi gatal karena air mengandung limbah, juga jadi resiko tersendiri yang dihadapi para petugas kebersihan ini. Seharian bekerja, saatnya mengisi perut yang mulai keroncongan. Ternyata nih warga, bapak-bapak ini nggak cuma bertugas membersihkan sungai. Mereka juga hobi berkebun. Berbagai tanaman tumbuh subur di sini, seperti ubi singkong ini. Menyantap penganan seperti ini bisa jadi penghilang lelah yang manjur. Apalagi mengolah hasil dari kebun sendiri seperti ini. Kebayang deh nikmatnya singkong rebus ini, apalagi disantap bersama-sama. Kehangatan keluarga kecil seperti ini bikin suasana makin nyaman. Dari wajah-wajah para pejuang ini, kita bisa mendapat pengalaman berharga tentang arti bekerja keras dengan tulus dan penuh komitmen. Meski selama ini mereka nyaris tak terlihat dan jasa besarnya luput kita sadari. Di luar sana kita sering melihat banyak warga yang bekerja banting tulang setiap hari, tapi penghasilan yang dia dapatkan, keuntungan, keberhasilan yang dia dapatkan hanya sedikit di dalam hidupnya. Sebagian lagi kerjanya biasa-biasa aja, bahkan ya dia nggak berkeringat sama sekali ketika bekerja. Tapi penghasilannya bahkan mungkin miliaran rupiah.
Ini menjadi sebuah pelajaran bahwa dunia ini memang tidak diciptakan untuk adil oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi Tuhanmu tetaplah Maha Adil. Itulah mengapa Dia menciptakan hari pembalasan. Artinya apa? Artinya Tuhan menilai seberapa bahagia, seberapa ikhlas kita menjalankan peran yang Tuhan berikan, sehingga nanti akan mendapatkan gaji terbaik dari Dia yang Maha Kaya, pencipta alam semesta raya. Sebenarnya warga, sampah yang ada di rumah kita tuh nggak harus juga berakhir di tempat pembuangan akhir atau malah mengotori sungai dan alam sekitar. Ada banyak banget pilihan untuk mengatasi masalah sampah, terutama yang berbasis masyarakat. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik dapat didaur ulang. Pemilahan sampah secara mandiri oleh masyarakat sudah banyak diterapkan. Salah satunya di Kelurahan Sudimara Jaya, Kecamatan Ciledug, Tangerang, Banten ini. Tiap pagi, warga mendatangi bank sampah yang dikelola kelompok sadar lingkungan atau Pokdarling. Agar bernilai jual lebih tinggi, warga sudah memilah sampahnya sebelum disetorkan. Biasanya sampah digolongkan menjadi botol plastik, galon, kantong plastik, buku bekas, serta kardus bekas. Sampah yang disetor langsung ditimbang, kemudian nilai sampahnya dihitung dan berubah jadi nilai saldo yang dicatat dalam buku tabungan sampah milik warga. Dari sampah yang dipilah ini, warga bisa dapat penghasilan tambahan. Contohnya aja nih ya, sampah berupa gelas plastik dihargai Rp3.000 per kilogram. Kelihatannya sepele, tapi kalau sudah dikumpulkan dalam sebulan, bisa lumayan tuh hasilnya.